Nah, tapi pas ketemu lo enggak sispek ternyata. Iya, karena dulu. Dulu. Wah, Foto dulu. foto dulu kalau ya. Ada pertanyaan dari Amika Syah. Dok, detox usus ada efek sampingnya nggak? Ada efek sampingnya beol-beol. Kan namanya bersih-bersih. Oh iya. Ya, jadi selama proses detox usus itu kadang-kadang ada muncul yang namanya healing crisis. Jadi racun yang nyebar di seluruh pencernaan itu akan bikin kita kayak mual atau greges sebentar. Jadi cuma sehari atau 2 hari dan akan muncul BAB hitam yang baunya luar biasa. Itu bisa WC dan serumah mau bau bangke. Masya Allah. Jadi bayangin kalau bangkai sebusuk itu ada di perutmu dan kamu pengen sehat ya nggak mungkin gitu kan. Makanya detox usus itu disarankan rutin tiap tahun 1 kali dan setelah semua racunnya keluar badan akan muncul energi nanti. Itu Jadi kayak seger. yang bau itu sampah makanan yang kita Semua sisa pencernaan yang nggak terbuang dan membusuk di dalam yang sudah bertahun-tahun. yang ada di dalam perut Oh, kita ya. kebayang banget. Karena kalau belum pernah, biasanya munculnya BAB hitam lengket yang busuk sekali luar biasa. Udah pernah Bu? Jadi Aku Jadi bayi bayangkan, doang ngelihat yang bayi yang lengketnya gitu mungkin ya. jadi Ada bayi bayangin membesar. gimana mau sehat kalau kamu udah mendem racun di tengah perutmu sendiri, sehingga kamu akan selalu nimbulin penyakit baru dan terus penyakit baru lagi. Makanya rawat badanmu. Itu salah satu tujuan makan sayur tuh ngebantu ngebuangin itu sebetulnya. Makanya jangan cuma hobi makan deri sama daging. Karena deri dan daging itu dua makan yang tingkat pembusukannya mengganggu. Jadi mesti rajin makan sayur. Rajin makan sayur ya. Ya. Oke, Kak, tolong jawab pertanyaanku. Aku sampai alarm demi live ini karena ibuku lupus. Pertanyaannya yang mana, Kak? Boleh diulangi lagi nggak? Kayaknya tenggelam. Di atas yang mana ya? Oh, ini ada. Dok, setauku lupus ini menyerupai banyak penyakit. Apakah pengobatannya fokus pada yang dialami? Enggak. Pengobatannya fokus sama stop triggernya, terus koreksi semua kerusakan yang ada. Jadi nanti biasanya kita mulai dari IgG dulu, habis itu detox liver, detox usus, terus selebihnya koreksi kerusakan yang sudah terjadi. Jadi kalau lupusnya nyerang sendi, ya sendinya aku koreksi. Besar kemungkinan aku butuh sekretom injeksi. Atau kalau yang rusaknya di tempat lain, ya koreksi sesuai dengan kerusakannya. Tapi hentikan trigger itu yang tetap nomor 1. Trigger, hentikan dulu itunya. Terus, dan adakah obat rutin yang perlu diminum? Karena ibuku beberapa kali berobat, dikasihnya obat mentally. Metil, sorry. Metilprednison itu salah satu obat steroid untuk autoimun. Bisa dipakai, tapi kalau jangka lama nanti mukanya bulat. Iya, nanti mukanya moon face. Jadi sebaiknya yuk berhenti obatnya, habis itu tes dulu IgG biar ketahuan hasilnya. Terus nanti pelan tapi pasti penggunaan metilprednisolnya diturunkan bertahap. Berarti dok, aku kan sering lihat pasien yang terkena lupus itu memang mukanya jadi lebih tadi ya moon face gitu berarti. Imut-imut kan? Iya, jadi dikira tuh orang kan kayak oh itu operasi plastik ya. Enggak. Banyak Itu yang salah begitu. satu efek samping. Jadi Dari memang obat jadi tadi ya? bulat mukanya, unyu-unyu banget rasanya. Berarti efek dari obat tadi dok? Ya, jadi biar nanti dia cakep lagi, yuk cek dulu yang namanya IgG food, tapi berhenti 3 hari dulu sebelum pemeriksaan. Nanti setelah hasilnya ada, metilnya kita mulai tapering off. Ya, terus nanti kita koreksi karena hormon itu akan bikin rusak di hormon pasangannya, yaitu metabolisme. Makanya mukanya jadi bengkak. Nanti setelah hormon metabolisme dikoreksi, nanti mukanya balik tirus lagi. Balik tirus lagi ya. Jadi boleh datang aja ke sini ya dok ya, Boleh, biar aja. bisa lebih detail kan ya. Ya, atau kalau jauh ya cari lab terdekat yang punya pemeriksaan IgG, tapi lebih mahal 3 juta lebih, jadi hampir lebih mahal 3,5 juta. Ya, mana yang lebih hemat nanti opsinya. Apakah ke Bandung lebih hemat atau kirim darah lebih hemat? Kalau seandainya bisa ada puskesmas terdekat atau ada perawat terdekat, bisa kontak lab untuk kirim botol sampel darahnya. Jadi nanti ada yang ambilin di sono terus darahnya kirim ke sini. Oh bisa dok? Bisa. Langsung ke WhatsApp ke kliniknya aja ya dok? Iya, WhatsApp ke Ratu atau WhatsApp ke Lisna nanti. Oke, siap. Terus ada yang bertanya dok, bisa nggak sih detox usus pakai bahan alami? Ada tuh lemon, katanya kan buat mendetox bilangnya kayak gitu. Ya namanya makan, bukan detox.
Detox itu obat. Mana ada diganti pakai makanan? Berarti nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali kamu sehat. Oke. Ya, kalau kamu sehat, detoxnya bukan detox untuk terapi, detox hanya untuk maintenance. Itu bisa pakai sayur-sayuran, pakai jus-jusan, tapi nggak cukup kuat untuk mengkoreksi penyakit. Karena kalau detox yang kami kerjakan itu sampai membasmi yang namanya jamur di pencernaannya Hmm. dan mengeluarkan si kerak lendir busuknya itu. Oke, berarti agak sedikit termakan oleh marketing kayaknya aku ya dok ya. Iya, karena kan yang menawarkan detox-detox herbal gitu banyak. Hmm. Ya kalau sehat, mau jaga maintenance, silahkan. Hmm. Toh nggak jelek kok gitu. Tapi kalau sakit, udah punya masalah, nggak cukup. Nggak cukup. Min bacain yang ini pertanyaannya. Yang mana kak? Dok kalau detox kaki yang pakai koyo. Nggak Oh, mau. ada yang jadi hitam gitu kan? Iya Ya, yang koyonya jadi ya. hitam loh dok. Jadi itu hanya untuk membuang radikal bebasnya, Mm-mm. tapi nggak terlalu efektif. Tapi bener gak dok? Sering Bisa ya. ngilangin pegel-pegel. Mungkin kalau pegel bisa aja, tapi Mm. aku nggak pernah pakai dan aku nggak pernah baca studi resminya. Jadi kita nggak bisa ngomong karena itu kan teknologi herbal. Mm-mm. Kita nggak tahu sejauh apa teknologi herbal ini, apakah emang benar gitu radikal bebas bisa ditarik lewat kulit telapak kaki yang secara pasti kita tahu dari seluruh badan kita, kulit yang paling tebal itu adalah telapak kaki. Oh iya benar. Iya, gimana caranya ramuan-ramuan itu bisa nembus masuk ke area situ? Itu yang kita masih pertanyakan dan apakah ada studi literaturnya yang mendukung bahwa ramuan yang ditempel di kaki itu mampu ngambil yang dari dalam dan tarik buang keluar. Berarti kalau misalnya untuk mengurangi pegel mungkin bisa ya dok ya. Itu kan ada Pijit aja sensasi susah hangat. amat. Kan gak ada yang pijitin. Tukang Tanpa pijit pijit. banyak. Kan biar Sini instan. ke Bandung di tiap pengkolan di sekitaran Sukajadi pasti ada banyak Nanti tuh. kasih tukang pijit. Dipijit. Terus ada lagi. Dah. Aduh sebentar. Ini lumayan banyak nih yang bertanya. Yang mana kak? Oh ya. Efektif nggak menurunkan berat badan? Bariatrics. Lebih efektif dijahit separuh. Mogok makan dong dok gitu nanya. Ujung sini mau ujung sini dijahit cuma sisanya sini. Oh, itu efektif banget. Jadi kalau bariatrics itu sebenarnya biar apa sih dok? Biar kamu nggak bisa makan banyak. Oh. Jadi yang biasanya makan burger 4 gitu, ya Jadi sekarang setengah lah. gudangnya udah dibuang 3/4, ya satu udah, kenyang banget rasanya udah penuh gitu. Ya kalau emang kamu perlu yang kayak begitu ya nggak apa-apa, tapi emang segitu sulitnya untuk kendaliin dirimu sendiri. Mungkin kalau udah yang sampai obesitas itu perlu kali ya dok? Tergantung niat. Kalau memang punya niat, punya badan bagus dan Anda usaha untuk kontrol makan, rajin puasa akan ngecilin lambungmu sendiri kok sebetulnya. Tapi ada orang yang memang niatnya kecil banget. Nah, tipikal yang kayak begini ya udah potong aja, mau gimana lagi gitu. Ada nggak dok efek jangka panjangnya? Ya jelas kurang gizi. Kurang gizi. Iya pasti. Gimana caranya? Mesin cernanya dibuang 1/4, terus ususnya dibuang separoh. Ya otomatis sebagian kerjanya akan terganggu dan ya pasti nih gizinya juga akan berkurang. Justru karena kamu nggak cukup gizinya itu makanya kamu turun. Betul. Mm-mm. Dok, Jadi kalau ditanya efek jangka panjang pasti ada. salah satunya di gizi ya. Ya. Ya Allah, dokter langsung nangis yang nanya. Kenapa tanya? Mungkin kayak gimana ya? Mungkin dia tadinya mau bariatriks kali ya. Langsung menyesali. Gimana? Jangan. Lebih baik dijahitin. Dari jahit mulutnya. Gini, biar aman tiap kali kalau diajak restoran bawa gelang yang 50 juta itu. Gelang Tapi ya. yang Valencia. Tapi yang KW-nya aja gitu. Jadi kalau masuk restoran ambil sedikit tempel di sini. Saya gelang itu loh. Oh, gelang Lakban. balen, gelang lakban. Dokter update Gelang banget. 50 nih. juta. Gelang 50 juta. Sama cincin-cincin yang kecil. Aduh. Karena kamu makannya gula. Oh, Ya. Kalau kamu makannya tepung sama gula, maka kamu pasti tembem pipi dulu. tembem pipi dulu. Kalau yang ke perut dia suka ada Hormonal. hormonal. Jadi kalau hormonal problem pasti pinggang bokong yang gede duluan, lainnya normal. Ya, itu estrogen dominans namanya.
Jawab sudah ya, apa yang harus dikurangi makannya buat para pipi-pipi tembem langsung pada ini ya nengok. Kenapa pada tembem? Makanya kalau pengen mukamu bagus, tirus, cakep ya, ayo belajar pola makan kayak Sofia Lajuba tuh udah paling oke. Hmm. Nggak perlu kamu harus vegetarian, ya. Tapi hilangkan aja semua brownies dan semua cheesecake dan kue-kuehan dan semua makanan tepung itu. Kembali ke makanan natural. Kalau nggak daging, ikan, sayur, udah balik ke makanan natural. Pasti badanmu bagus, badanmu jauh lebih sehat. Ini yang denger langsung pada diem kayak merasa bersalah gitu, Dok. Langsung kayak tercekik. Masalahnya, masalah aku suka Makananku banget sama begituan cake. semua. Iya, Bu. Gimana? Ya, saya kan selalu gagal terus. Kalau niatnya, oke waktu itu kemarin sempat kan yang aku bakal ke kantor itu. Sayur, sayur. Seminggu, 2 minggu. Ah, Makanya gitu. jangan Gitu lah, masih ekstrim. tergoda dikit-dikit. Iya, makanya jangan ekstrim. Yang namanya berubah pola itu jangan sok iye kayak Superman. Heeh. Ini so iye. Soalnya kamu nggak tahu bahwa kebutuhan dan kebiasaanmu itu udah mematri dalam badanmu. Jadi kita ngegeser itu dikit-dikit. Jadi misalnya kamu lagi pengen, aku mau ngerencanain hidup sehat nih. Udah, seperti biasa, gak usah dirubah banyak-banyak. Cukup buang semua tambahan gula di makananmu. Jadi kalau Gulanya cuma biasa, nasi aja gitu. Nasi iya, aja. jadi gulanya cuma nasi sama cookies-cookies yang kamu makan. Jadi nggak ada lagi yang namanya teh manis, kopi manis, gula-gula sirup, semua minuman-minuman manis itu stop, pindah ke tawar atau air putih. Nanti kalau udah biasanya butuh waktu sekitar sebulan atau 2 bulan, baru nambah satu lagi. Apa pola makan jelek yang kamu biasa lakukan? Misalnya kamu hobi makan malam karbohidrat, ayo stop, ganti kalau makan malam, pengen makan malam, ganti sama daging gitu, jadi protein, boleh, nggak masalah. Nanti kalau udah terbiasa, sebulan 2 bulan kemudian, cari lagi satu. Pokoknya satu aja yang dirubah. Kalau kamu kebiasaan makan ekstra mie di sepanjang hari, misalnya, lapar mie pagi, lapar mie siang, lapar mie sore, lapar mau tidur mie malam lagi. Nah, diganti tiap kali lapar ganti makan daging gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk pindah ke ekstremis. Kamu bukan Superman. Jangan so iye, Bu. Nanti jadi Superman. Jadinya terkapar di rumah sakit. Dok, katanya jadinya terkapar di rumah sakit, Ya Dok. makanya. Yang Kalau- pagi cuma tadinya Americano ternyata udah nggak boleh ini kopi Iya. sekarang. Jadi kalau yang namanya diet ekstremis itu nggak akan tahan lama. Jadi Pasti aku cuma sombong. bentar-bentar. Habis itu baliknya pasti rebound 1,5 kali lebih banyak. Jadi kalau kamu diet ekstremis turun 4 kilo, pasti baliknya 6 kilo. Waduh. Oh iya. Makanya jangan pakai diet ekstremis, tapi tentukan satu aja dulu. Kalau kamu mau mulai diet, udah nggak usah rubah yang aneh-aneh. Makan aja biasa, stop gula tambahan dulu. Jadi cek makanan bergulamu ada di minuman atau makanan bergulamu ada di mana. Semua yang ditambahin gula, stop. Jadi kayak teh manis ada tambahan gula, kopi manis ada tambahan gula, cappuccino latte tambahan gula, stop semuanya. Kalau mau Siap itu. latte-nya tawar, kalau mau kopinya hitam, kalau mau cappuccino-nya tawar gitu. Boleh. Nanti tunggu kebiasaan ini kebentuk dulu. Karena setiap kali kita buang satu pola lama, yang namanya jaringan syaraf itu mesti dimatikan dulu. Jadi yang tadinya otak tuh selalu nyari gula. Iya. Ini tuh harus dibiarkan tidak diterpenuhin terus sampai neuronnya terputus mati dan kita terbiasa dengan non gula. Begitu dia udah stabil, kamu udah nggak berjuang menahan makan gula, baru tambah satu lagi. Kalau emang ternyata satu laginya, aku mau berhenti mie karena banyak mie, ya pilih satu aja, berhenti mie, ganti daging. Jadi daripada kamu makan mie, kamu makan daging, misalnya ayam ke, dada ke, atau jus protein ke, atau apa ke, gitu, ganti. Nanti begitu terbiasa, pilih satu lagi. Pelan tapi pasti, dalam 5 tahun, pasti badan bagus kamu capai, dan rubah pola kamu capai. Mungkin ini ya, Dok, yang nyebabin Bu Kiki stres dietnya ya, Dok, karena dia makanannya di stop sekaligus semuanya. Nah, iya, pasti. Karena kan ujuk-ujuk otaknya bingung. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Terus jadi mau makan apa gitu. Jadi Jadi akhirnya bingung. tambah stres cari gula, tambah parah. Jadi kayak Paling stres looping kalau di udah malam, tempat. udah tidurnya malam, terus bingung mau ngambil apa, mau apa nggak bisa. Makanya. Terus kalau misalnya ini Dok, kalau misalnya untuk sarapan itu tuh perlu atau enggak dan apa sih sarapan yang Tergantung ideal? badannya.
Tergantung badannya. Kamu waktu bangun pagi itu lapar atau enggak? Enggak. Kalau lapar gimana dok? Kalau Kadang lapar lapar, kadang makan. enggak. Oh. Makannya apa dok? Yang Bebas, apapun yang ringan tapi simple. ini ya, kupat tahu. Boleh, Nasi kuning. Nasi kuning dok. boleh, Tapi jangan makan lagi. boleh. Sebetulnya makan pagi itu kalau kamu lapar, kamu bisa makan apapun. Gitu. Yang jadi masalah adalah ketika kamu bangun pagi dan emang kamu nggak lapar, ya udah nggak usah makan, minum Jadi aja. selaparnya aja. Nanti pas kamu lapar jam 10, jam 11, berarti itu loh body pertama minta makan jam 11. Kayak saya juga memang nggak pernah makan pagi, lapar pertama di jam 11 sampai jam 1. Jadi jam makanku emang kebalik. 11 sampai 1 itu makan pagi, jam 4 sampai jam 5 itu makan siang. Nanti jam 9 sampai jam 11 itu makan malam. Nah, memang badannya lapar jam segitu karena udah membiasakan dengan pola kegiatannya. Nggak apa-apa, tapi makan malam itu udah no carb, only protein. Jadi kalau kamu makan malam, kamu cuma makan sticknya aja, dagingnya aja, sama sayur. Sayurnya Ya. aja digoreng ya, sayur goreng. Ya kalau Berarti cacai. kalau nasi Cacai. goreng, kalau nasi goreng karbohidratnya disingkirkan, ya tinggal piring kotor. Iya. Ada lagi dok, ini masih menyambung pasien yang tadi ibunya Ya. terkena lupus dok. Jika trigger lupusnya stres, apakah bisa berobat ke psikiater? Bisa, tapi nggak memperbaikin banyak. Tapi kalau stresnya lagi akut, please ke psikiater dulu biar tenang. Biasanya problem stres itu nggak bisa hilang dengan obat. Jadi kayak marah, dendam, benci, luka batin, kehilangan, itu nggak bisa hilang pakai obat. Semua emosi stagnan itu bisa hilang dengan latihan. Tapi kalau dengan emosi stagnan ini kamu muncul ngamuk hebat, ngegangguin orang, atau nggak bisa tidur, itu dibantu dengan obat psikiatri agak membaik biar kamu bisa mulai latihan. Jadi bukan artinya nggak ke psikiater, tetap ke psikiater biar kamu badannya enak dulu, karena latihan kan dibutuhkan. Karena latihan dalam kondisi lagi cemas-cemas banget juga sulit loh. Tapi tidak bisa menjamin jadi lupusnya jadi sembuh. Oh enggak, tidak bisa. Tapi akan membantu peningkatan daya tahan. Jadi memang kalau udah punya lupus, nggak cuman mentalnya diperbaikin, saya sih anjurinnya tes IgG, detox liver sama usus, dan kemudian latihan akses kalau mau latihan mentalnya. Hampir kayak di teman-teman praktisi kita ada 18 orang yang autoimun dan semuanya sembuh termasuk saya. Jadi dulu saya punya psoriasis kepala, beberapa teman saya juga yang praktisi punya lupus, ada beberapa yang rheumatoid arthritis. Semenjak mereka latih mentalnya dan menghindari pola makannya, mereka remisi total. Nah dok, kemarin-kemarin kan ini Bu Kiki ini sempat dirawat ya, terus sampai rambutnya rontok dan lain-lain. Dirawatnya bukan karena rambut saya. Iya ya karena banyak-banyak hal faktor-faktor. Ya. Menurut dokter nih dok, treatment apa sih harus dijalanin sama Bu Kiki? Biar Yang dia pertama sembuh. sih kelihatannya mental dulu ya. Jadi Mental. ayo latihan mental dan kalau memungkinkan, kemarin tuh waktu ngobrol-ngobrol kayaknya bukan di autoimun, tapi sepertinya lebih cenderung Hormon. gangguan hormon sih. Hormon. Kalau gangguan hormon ya terapi hormon. Nah, terapi hormon itu banyak ya terapi hormon. Kayak dari terapi hormon dari masa kecil, jadi umur 10 sampai 15 tahun itu biasanya hormon pertumbuhan. Kalau kita ngerancang punya anak pengen tinggi 180 untuk anak cowok, atau anak cewek pengen 170, maka kita udah mulai screening di usia 10 tahun. Dari 10 tahun itu datang ke sini, saya bawain kartu, setiap tahun mesti dimonitor. Begitu pertumbuhan per tahunnya nyentuh di grafik 70, artinya udah mesti terapi. Tapi selama dia masih pertumbuhan di 80-90 masih aman, dia masih grow terus. Tapi begitu dia mulai nunjukin tanda perlambatan di 70, berarti udah mesti harus terapi. Nah, biasanya di masa-masa awal, namanya puber itu haid masih berantakan, kadang sakit, kadang enggak, kadang keluar teratur, kadang keluar acak, gitu tuh masih nggak apa-apa. Tapi begitu nanti mulai di umur 21, kalau dia masih ngacak, itu mesti dikoreksi. Nah, nanti begitu masuk dewasa, dewasa tua, ada yang namanya sulih hormon atau hormon restorasi terapi. Hormon restorasi terapi ini bukan mengembalikan utuh seluruh hormon-hormonnya, tapi dikembalikan minimal biar badannya bisa berfungsi. Soalnya badan itu manajernya hormon.
Jadi kalau nggak ada hormon, maka eh, badan kita itu akan cenderung untuk nggak berfungsi dengan baik. Kayak metabolismenya jadi jelek gara-gara hormon yang ngatur metabolisme bermasalah. Atau tidurnya jadi nggak berkualitas karena hormon yang ngatur tidur jadi bermasalah. Atau regenerasi dan rejuvenasi jadi jelek karena growth hormone dan IGF-1 yang ngatur itu juga drop atau bermasalah. Jadi setelah kita memasuki masa-masa senior, hidup sehat, awet muda, itu bisa banget dilakuin. Nah, pertanyaannya mau nabung mulai kapan? Hmm. Karena aku nyadar itu mulai umur 27-30, sehingga aku bisa mempertahankan di umur-umur segitu sampai sekarang. Jadi pertanyaannya, tidak ada yang namanya katanya terlambat, yang ada cuma ada komitmen sama usaha. Ketika kita milih, aku tua pengen sehat, pengen bugar, pengen masih strong, pengen bagus, ya usahamu apa? Makan gula, makan cireng, makan basreng. Ya jelas nggak akan dapet lah. Kecil. Kalau udah komitmennya pengen badan bagus, badan awet, badan sehat, ya rubah polanya. Nggak ada yang nyuruh dalam 1 tahun pertama langsung jadi full sehat, enggak loh. Aku hilang gula tuh perlu waktu, hilang gula dan snack itu setahunan. Jadi emang kita tuh membentuk pola kebiasaan baru. Bukan menghentikan apa yang biasa kita makan, bukan. Kita tuh mengganti dengan pola kebiasaan baru. Sehingga ketika pola kebiasaan baru ini terbentuk, badan kita enak, badan kita stabil. Nggak ada yang namanya craving, pengen ini, itu tuh udah hilang semuanya. Bu Kiki memang Langsung makan. apa sih yang Bu Kiki rasain ini sampai dirawat tuh kenapa nih? Oh, dirawat itu karena memang Sakit. satu memang udah beberapa hari waktu itu tuh memang badan tuh lagi nggak enak. Terus tidur juga bawaannya tuh panas. Ini apa sih kayak keringetan tapi dingin kayak gitu-gitu. Nah pas waktunya harus masuk rumah sakit tuh sebadannya tuh nggak enak semua. Terus memang sempet demam. Terus pokoknya dari perut ke belakang tuh nggak enak aja. Nah saya pikir kan oh ini sakit lambung mungkin rencananya cuma mau ke RS itu cuma untuk suntik anti nyeri. Biasanya saya kan jarang nih untuk apa kayak kambuh mah itu jarang banget. Tapi kalau giliran udah kambuh memang sakitnya memang saya harus ke UGD untuk disuntik aja yang sejam 2 jam juga pulang gitu. Ya. Tapi ternyata karena memang sini saya sakit, jadi di situ harus cek jantung lah apa segala-segala. Wah jadi panjang kan. Akhirnya udah dirawat untuk Ya, pengecekan makanya lebih kemarin dalam tuh bilangnya gitu. nyeri lambung tapi nyetrum ke tangan. Iya. Nyeri lambung ke belakang, nyetrum ke tangan. Nah, ini perlu diwaspadain karena gejala yang mirip seperti problem jantung. Jadi kalau kami di kedokteran itu pastikan bukan. Pastikan dulu bukan. Karena kalau mah gampang, kalau jantung lebih sulit. Jadi ketika kita udah pastikan bukan, kita berpikirnya lega gitu, enak. Oh ini cuman mah, berarti aku mesti koreksinya gini. Iya. Nggak sampai muncul yang namanya kecolongan. Karena begitu ada gejala yang menuju ke arah penyakit berat, maka tugas kita adalah pastikan itu bukan. Nah dok, kok bisa sih dok kadang-kadang orang tuh punya penyakit lambung, tapi ngaruhnya tuh ke jantung gitu. GERD Ya gitu. bisa aja. Masalahnya kan semua yang ada di jantung, area jalur informasinya ada di sekitar sini juga. Lah lambung persis banget di bawahnya jantung. Jadi kalau kamu ngerasa kayak kembung, nggak enak ulu hati, ya area jalur syarafnya emang sekitaran-sekitaran itu juga. Sekitar-sekitar. Makanya sering bukan. Dekan banget jantung gitu. Jadi Iya. juga Iya, bukan ya dok ya? ternyata memang lambung sama ada masalah di liver kita ada itu cuma memang ada detoxnya di sini mungkin nanti Bisa nanti bisa konsul detox liver nanti. ada detoxnya ya kayak gimana ya nanti kita lihat. Bisa lihat ya, karena itu kan harus Aku juga nggak tahu detox liver tuh apa sih minum-minuman. Jadi ada satu paket serial obat dan yang disiapkan tuh diminum. Nanti selama puasa dan proses detoxnya itu liver tuh dikuras sama empedunya dikuras semua. Jadi nanti kamu diare sampai keluar yang namanya diare air empedu. Jadi itu keluar semua bersih tuh nanti. Nah, selama prosesnya itu ya diare, kamu bisa beol-beol, bisa 10 kali, 15 kali. Bisa, tapi pilih yang besoknya libur. besoknya Oh, itu Iya, sehari itu sehari aja. doang, Oh. cuma semalam doang. Iya. Jadi misalnya mulai minum hari Sabtu, berarti diarenya sampai Sabtu malam ke Minggu pagi, Minggu istirahat, Senin udah normal, udah kerja.
Nah, biasanya waktu detox pertama lever itu cairan emput yang keluar itu bukan empedu yang jernih hijau bening, tapi yang keruh hitam biasanya. Nah, ini loh yang jadi masalah. Jangan BAB di kantor ya, Bu. Ingat, nanti semerbak. Oh, Aku pasti itu baunya wow. Wow. tidak menerima tamu. Tidak menerima. Liburan dulu. Dan kalau serumah lagi detox, pastikan satu orang punya satu kamar mandi. Iya, Satu rumah detox kebayang. kebayang satu kamar Karena bisa mandi. jadi rebutan banget. Oh gitu. Bisa jadi rebutan banget kalau WC cuma satu. Oke. Boleh. Betul, nih Dok, banyak beberapa yang bertanya sempat ke kita tuh kan ada akupuntur ya di. Iya, Nah, fungsinya tuh buat apa, Dok? macam-macam. Jadi akupunktur itu teknik sederhana untuk maintain kesehatan. Jadi kalau kamu pengen badanmu stabil dan sehat, syarafmu tuh kita rangsang rutin seminggu sekali biar fungsinya terjaga. Kayak kalau di mesin tuh kayak dicek dan di regular check up lah kira-kira. Nah, akupunktur ini juga punya manfaat untuk autoimun loh. Oh, Jadi kerusakan sistem di autoimun itu bisa dibantu diperbaiki dengan akupunktur. Sulit akupunkturnya dan kebetulan akupunkturis kita itu adalah salah satu akupunktur yang meneliti bagian itu. Jadi ketika kamu ada di Bandung, maka yuk ke sini rutin karena nanti butuh seminggu 2 sampai 3 kali akupunktur rutin untuk bantu healingnya. Tapi pastikan IgG udah lakukan dan detox juga udah selesai, maka akupunkturnya efeknya akan bermanfaat dengan sangat cepat. Nah, seringkali akupunktur ini juga bisa bermanfaat untuk kecantikan. Tapi ada banyak orang yang tidak belajar ngaku-ngaku akupunktur atau mungkin akupunkturis yang tidak belajar ilmu kecantikannya, dia bisa bikin yang namanya akupunktur facelift. Nah, akupunktur facelift yang betul itu kulitnya sejajar dengan jarumnya sejajar dengan kulit. iya. Jadi nggak ada yang namanya jarumnya itu sampai berdiri-berdiri tegak lurus, nggak ada. Iya, jarumnya pasti dia tidur-tidur. Oh gitu. Ya, jadi kalau akupunktur facelift yang benar dikerjakan dengan benar, jarumnya tuh pasti tidur semua. Nggak ada satupun yang jarumnya berdiri. Jadi kalau kamu mungkin dengar atau tahu ada akupunkturis yang murah meriah untuk akupunktur facelift, tapi pas dikerjain jarumnya ternyata dia berdiri-berdiri, itu bohong. Segera lari. Ya, jadi hanya kenceng selama bengkak atau 2 kali 24 jam. Kenceng selama bengkak. Setelah itu hilang. Kenceng selama. Dia nggak punya efek facelift sama Gitu sekali. Ya. Makanya kenapa harganya bisa super miring harganya. Karena Dan jarumnya memang lebih. tekniknya juga totally berbeda. Totally berbeda. Berarti manfaat untuk wajah tuh bisa untuk keriput bisa, Dok? Kita Ya, nggak bisa terima aja. spesifik benerin bilang akupunktur buat benerin keriput, tapi kita selalu gunakan akupunktur untuk maintain dan memperbaiki tahan lama. Oh. Ya, jadi daripada kamu cuman ngandelin vitamin toh, alangkah baiknya kalau syarafmu distimulasi setiap minggu, jadi fungsi badanmu tuh bagus terus gitu loh. Jadi akupunktur itu apa ya? Banyak banget manfaatnya. Nggak cuma kesehatan, nggak kecantikan. Malah sekarang dengan yang mahir bisa dipakai untuk operasi juga loh anestesi akupunktur. Ya. Nah, buat Tribuners nih, kita juga bentar lagi bakal ada giveaway. Jangan kemana-mana, stay tune. Bisa tap-tap layar atau share ke temannya nih buat ikutan giveaway. Tapi sebelum aku, memaparkan pertanyaannya, aku mau bertanya, Dok. Bu Kiki kan sempat mengalami kepitakan. Saya juga pernah, Dok, kepitakan itu ya. Itu tuh Di berat. gondol tikus. Berat banget, Dok, ya. Gimana sih, Dok, cara yang biar bisa lebih efektif lah gitu? Salah satu obatnya memang steroid injeksi. Tapi kalau mentalnya nggak dikoreksi, ya setahun 2 tahun itu kambuh nanti. Jadi nanti tumbuh sebelah sini, nanti pitak sebelah sini, nanti sembuh sebelah sini, pitak sebelah sini, akan begitu terus selama badannya masih di kondisi stres berlebihan. Jadi cara yang terbaik ya, ayo belajar gitu loh. Karena kalau memang badanmu bisa rusak gara-gara stres, sementara badanmu tuh diciptakan lengkap, artinya kamu cuma nggak bisa mengelola doang. Mengelola stres. Ya, jadi artinya kamu bisa makan, buangnya bisa. Tapi mentalmu punya masalah, buangnya nggak bisa.
Karena ditimbun, dan ditimbun, maka jadinya badannya rusak. Jadi mesti latihan, yuk gimana caranya stres ini bisa dirilis dan dibuang dengan mudah. Terima kasih, Dok. Oke, gimana, Dok, kalau kita misalnya kasih pertanyaan ke Tribuners. Kita mau bagiin voucher facial double soft ya. Gimana? Tim boleh nggak? Boleh ya. Yuk, Pertanyaannya dari saya. Dari dokter aja, Dok. Oke. Kuis. Bagaimana cara membedakan akupunktur facelift yang tipu-tipu? Tadi dari Barusan nggak nyampe 5. Iya. Nanti kalau ditanya yang awal-awal udah pada lupa kan? Betul. Ini yang 5 menit. Nah, baru ngomong. Iya, nanti lupa lagi. Ayo, Canda. jawab nih biar dapet. Iya. Ini lumayan loh Bagaimana facial. cara membedakan akupunktur facelift yang tipu-tipu? Ya. Facelift yang tipu-tipu. Akupuntur facelift yang tipu-tipu. Tadi kan aku udah bilang jarumnya pasti berbeda. Jarumnya pasti Kalau berbeda. yang bagus pasti begitu, kalau yang tipu-tipu pasti begitu. Tapi yang jawab aja kita jawab aja. Kira-kira Kira-kira. masih ingat. Iya. Iya, kayaknya butuh di reminder lagi nih, Dok. Dari harganya kurang tepat, lebih dari ke posisi jarum ya, Dok ya. Ya, posisi jarum. Posisi jarumnya kalau misalnya yang benar itu posisi jarumnya kayak gimana sih? Nah, Dan yang tipu-tipu Dan yang posisi jarumnya kayak Ini ada yang jawab nih. jarumnya lurus. Betul lah, Dok ya? bukan lurus, mungkin tegak lurus. Tegak lurus. Orang tegak. Tapi boleh ya, Dok ya? Kalau jarumnya belok-belok, namanya keris. Ini ada yang lucu nih. Yang tipu-tipu ditusuk jarum, yang jarumnya bukan di wajah tapi di tangan. Infus itu namanya. Infus. Gimana, Dok? Jadi ini masih oke nggak jarumnya lurus kalau yang tipu? Belum. Belum, kurang tegak. Ibu Santi. Kurang tegak. Tegak lurus kan ada. Jarumnya ditegakin. Ayo ada lagi nggak? Ya. Yang tipu-tipu pakai jarum jahit, Dok. Astagfirullah. Apalagi nih? Belum. Ada lagi nggak? Posisi yang salah itu jarumnya kayak gimana, terus yang benar tuh gimana? Ya. Aku udah kasih gerakan nih. Jadi harus salah handap diet. Oh belum. Oh berarti tadi kurang menanggapi. Kurang. Menanggapi. Jadi kalau yang tipu-tipu tuh kelihatan jelas dari cara pasangnya. Ini ada nih. Apakah ya? Apakah nusuknya tegak lurus? Yes. Betul. Yes. Oke. No. Yang tipu-tipu jarumnya dia berdiri atau tegak lurus. Tapi kalau teknik yang betul jarumnya pasti tidur atau sejajar sama kulit. Sejajar sama kulit. Oh, oke. Jadi yang menang adalah alpaka. Yeay. Dapat treatment facial double soft di klinik utama Lination. Tadi Dokter David bilang facialnya nggak cuma facial biasa, tapi menggabungkan 3 apa, Dok? 4 teknologi. 4 teknologi. Teknologi yang pertama facial, yang kedua microdermabrasi, yang ketiga ionik, yang keempat adalah light therapy. Kalau mau tanya rasanya seperti apa, boleh Bu? Rasanya seperti apa? Apa untuk Facial? Oke, maksudnya enak aja lah. Enak. Tapi kalau yang akupuntur yang muka aku belum pernah nyobain. Kalau punggung aku udah pernah. Oh, Enak punggung juga. udah pernah? Pernah, cuma bukan di sini. Yang di sini mau aku coba justru nanti. Nanti mesti coba. Tapi basic aku udah pernah akupuntur. Akupunkturis kita itu tangannya jagoan, jadi kalau masukin jarum tuh nggak kerasa. Nggak kerasa. Iya. Jadi jangan tegang. Jangan tegang. Malah tambah tegang. Soalnya banyak pasien anak kecil sama bayi. Hmm, Iya, jadi tangannya bagus. udah halus gitu ya, nggak keras. Tangannya ajaib. Ajaib. Nah, buat yang belum dapat, aduh, sorry. Yang belum dapat, tenang, kita bakal masih ada giveaway di akhir acara ya. Akan mendapatkan treatment ionic activation yang bisa bikin muka tirus, glowing ya, Dok ya. Yang 1 juta. Iya, dapetin cuma-cuma gitu aja, gratis gitu. Treatment 1 juta. Bayangin. Ya, boleh nggak sih, Dok? Coba kita yang jawab ya nanti ya di akhir acara. Nah, tapi Dok, aku mau sebelum kita ini ya memberikan giveaway gongnya itu, aku mau tanya-tanya. Tadi kan bahas soal klinik nih, aku juga mau kepoin tentang klinik-kliniknya lagi gitu ya. Ada nggak sih, Dok? Ada tuh komen. Komen apa sih? Aku juga mau mukanya tirus dong, muka aku segitiga.
Apa? Kayak balon. Aku juga mau muka aku tirus dong. Muka aku udah siga balon udara. Balon udara tuh kayak gimana? Yang Bulan bulat balon gitu. udara itu yang kayak di Turki, di Kapadokia itu. Bulat. Bulat gitu ya. Boleh Alicia, kamu yuk stay tune ya sampai akhir ya. Nanti muka kamu Tirus. meletus gak kayak balon udara. Asal bukan hijau aman ya. Jangan. Oke dah. Terus ada lagi tadi apa? Aku sekarang yang mau tanya, Oke. Dok. Ini banyak komen lucu soalnya. Dok, nih di usia Bu Kiki dan juga saya ya. Betul lagi. Saya Aku berkaca dimention pada terus nih. biar bisa awet muda kayak Bu Kiki gitu ya, Dok ya. Iya, oke. Treatment apa sih yang harus dilakuin terutama di klinik clinician ini Eh, buat penuaan? Nah, Yang ini rutin sih facial sama skincare rutin. Nah, sekarang tanda penuhannya apa? Kalau tanda penuhannya kerut, maka terapinya yang paling tepat adalah botox. Nah, botox itu semua dokter bisa ngerjain. Tapi ada dokter yang punya art, ada dokter yang tidak paham art. Jadi kalau kamu disuntik dan mukamu jadi aneh dan kaku, jangan kapok. Karena itu skill. Justru dengan botox itu kita tuh bisa memodifikasi bentuk dan perubahan muka yang diharapkan. Kayak cewek suka yang adanya alisnya agak tinggi, tapi ada juga yang nggak suka. Nah, itu tuh bisa diatur gitu. karena ini Jadi terbalik. jadi kalau dokternya nggak punya seni artistiknya, nanti pas habis botox itu ininya gini banget. Mukanya judeng bener gitu, nggak semua orang suka gitu. Tapi itu tuh skill gitu. Jadi ada artnya. Nah, kalau memang areanya kosong, kayak misalnya di pelipis sudah nggak bulat, ininya kelihatan kayak cekung begitu, jadi kelihatan kayak muka capek, muka lelah, atau pipi nggak lagi tingginya di atas, pipinya udah pindah yang tingginya dari bawah, itu terapinya pakai filler atau kolagen stimulator. Jadi bisa ada dua. Terus kalau mukanya udah mulai kendor-kendor, udah mulai ngantong di bawah, garis-garis ini juga udah mulai muncul, maka terapinya pasti benang dan kolagen stimulator Berarti Kalau untuk mata atau yang ini proionik. apa sih? Kantung Nah, mata. kantung mata itu yang gampang-gampang sulit. Jadi kita mesti lihat mata ini apakah masih berbasis dengan tulang pipi atau dia udah keluar dari jalurnya. Jadi kalau memang masih diperbaikin sama non bedah, biasanya kita anjurin filler biasanya untuk mata. Tapi memang area mata ini bukan area yang gampang. Jadi kalau mau hasil yang paling cespleng dan memuaskan, ya ke dokter Steven bedah plastik. Gitu. nanti kita kenalan sama Dokter Steven boleh nggak sih, Dok? Boleh. Nah, kita tanya-tanya kan soal sedot lemak dan Tapi lain-lain. lu harus sudah lemak ya. Biarin lah. Jadi kalau memang ada badan-badan tertentu yang udah diet mati-matian tapi areanya sulit dihilangkan, kayak misalnya paha dalam atau samping-samping Ini pinggang, tuh, ya. Tuh kan Nah, ini memang Ya, ya iya. kalau udah mulai Jadi kalau diet, kurus ya gembiar, sedot lemak aja. gendut. kurus gembiar. Heeh. Gimana sih? Iya, jadi gini loh. Aku gini ngurusin nih, misalnya ngurusin tapi tetap nggak kenceng gitu loh. Nggak Tetap apa-apa. jadi malah kayak Siapa krips. tahu nanti pas Lebaran pas lagi Idul Fitri bisa ngebantu bikin sate. Jadi pas. Jadi kenceng gitu kan. Iya. Nah, Dok, pasti penasaran juga nggak sih sama harganya? Ya kan? Kalau Iya. beda plastik nanti tanya di bawah karena bukan pegangan saya, aku nggak hafal. Kalau treatment kayak botox gitu, Dok. Botox kalau pakai obat yang terbagusnya range-nya di sekitar 6 juta. Untuk upper kalau seluruh muka sekitar 10. Kalau Ya. facial tadi Kalau facial 475. Kalau kolagen stimulator sekitar 12 juta untuk 10 cc. Jadi kalau cuma pakainya separuh karena hanya koreksi bukan nggak ngisi yang bukan pakai ngisi itu 5 cc cukup biasanya. Tapi kalau ada kebutuhan ngisi 5 cc nggak cukup. Jadi mesti pakai lebih banyak. Terus kalau benang tergantung jenis benangnya mulai dari 4 sampai 9 juta kita punya tipe benangnya. Jadi kalau benang nggak bisa milih benang, tapi harus lihat kulitnya kayak gimana, keluhannya kayak gimana, baru kita pilihkan jenis benang yang sesuai. termasuk treatment hari ini yang seharga 1 juta itu juga bisa ya, Dok ya? Bisa. Bisa didapetin Jadi secara Preonic itu cara yang paling enak dan nggak ada downtime dan nggak ada pain-nya karena bukan pakai jarum, dia pakai teknologi. Jadi memang hasil terbaik adalah kalau rutin tiap bulan. Jadi kalau cuma sekali-sekali nggak terlalu signifikan nanti perubahannya.
Tapi begitu rutin tiap bulan tuh perubahan setahunnya luar biasa Luar biasa bagus. Kalau udah harga pasti ada promo. Nah, promonya Nah, gimana nih dok? Apalagi bulan promonya ada apa ya? Ramadan. Pro Ionic itu ada Ya, promo hampir 60%. Berlaku sampai kapan? Sampai bulan ini aja. Berarti bayarnya sekitar 800 ribuan gitu ya? Oh, 600 ribu. Dari 1.300.000 cuma bayar 600 karena ada promo tadi. jadi karena kebutuhannya rutin bulanan, pastikan kamu udah ambil slot buat 6 bulan ke depan. Oh, bisa dok? Bisa. Di booking. Bisa. Berarti aku Si bayar diskonnya itu bisa. Tapi harus bayar lunas di depan. lunas. Oh. Tapi pakai harga promo tadi. Bisa. Diizinin nggak? Tergantung programnya bakal beda-beda ya. Bisa ngepoin ke Instagramnya ya, biarkan setiap bulan pasti ada promo dong ya dok ya. Ya. Bisa kepoin Biasanya ke. ada harga paket. Kalau harga promo yang Mm-mm. segini, biasanya ada ketentuan nggak boleh lebih dari 2 biasanya. Oh, nggak boleh lebih ada 2. Poin aja ke Instagramnya Lination langsung. Ya, banyak di situ. Betul. Ada lagi. Nah ini nih menarik nih. Kan ini tuh Jadi klinik. menarik semua ya. Iya dong. Mana ada pertanyaan yang gak menarik ditanyain. Menarik Yang semua kapalan ini. aja menarik Kalau biasanya. waktu tidak terasa. Iya dong. Yang paling menarik itu jarum yang tidak lurus. Nah, melengkung. Melengkung. Jadi kalau masuk itu, Bella. au, 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 au. Nah, oke. Ini kan dok, nama kliniknya tuh Klinik Utama Kecantikan dan Kesehatan. Ya, Lination. Nah memang selain layanan kesehatan itu ada apa aja dok? Hampir semua. Jadi kamu mau kayak penyakit tropis, demam berdarah, tipes, batu pilek, demam, osteoartritis, sakit perut, semua kita bisa handle, kita bisa layani. Satu yang jadi unggulan kita adalah kalau kamu kena demam berdarah, kita bisa rawat kamu tanpa home care yang repot, hanya cukup infus untuk demam berdarah dan kamu pulang langsung sehat. Iya, Jadi di penyembuhannya posisinya. cuma 1 sampai 2 hari, habis itu kamu udah normal lagi. Oh bisa dok di sini. Bisa. Jadi demam berdarah itu dengan terapi yang kita miliki, kita bisa mempercepat reaksinya hanya 2 hari selesai. Ya, Itu bisa Cuma rekomendasi. diinfus dong, jadi nggak mesti rawat inap. nggak perlu, ya nggak perlu. Jadi datang ke sini, infus doang, setelah itu pulang, besok nanti kita panggilin lab untuk ambil cek trombosit selama 3 hari berturut-turut. Kalau kayak gigi Normal gitu. trombosit pasti turun sampai hari kedua dan baru naik di hari ketiga. Kalau untuk gigi bisa nggak sih dok kayak cabut gigi atau gimana? Ada semua, tapi dokternya baru ready di setiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu. Jadi untuk mereka yang kerja, mungkin kayaknya pas ya. Pas ya. Kita ada gigi, kita ada implan gigi, kita ada pemutihan gigi atau whitening gigi, semuanya ada di hari Sabtu. Semuanya dari satu. Sama Dr. Psikiater Krishna. juga ada ya? Psikiater nggak ada, tapi adanya life coach. Oh life coach. Ya, psikolog atau life coach. Oh Ya, psikolog. jadi kalau mau latihan berubah mental, berubah perilaku, bisa ikut kelas saya. Kalau mau sesi curhat, bisa sama Bu Siva atau psikolog kita. Terima kasih dok. Nah sebelum kita menutup ya live kita hari ini seru banget nih bisa live sama Dokter David. Kita bakal kasih giveaway dulu benar nggak? Nah untuk rules giveaway-nya nanti kita bakal kasih pertanyaan sama kalian. Kalian jawab di kolom chat. Lalu kalian screenshot chatnya dan kalian upload ke TikTok masing-masing. Jangan di private TikToknya. Terus kalian mention ke Tribun Jabar menggunakan hashtag Klinik Utama Lination dan Spirit Tribun Jabar. Jangan lupa di follow dulu ya TikTok Lination dan juga Tribun Jabarnya. Pertanyaannya adalah, langsung aja. Sebutkan alasan kenapa sih kalian pengen treatment di Klinik Utama Lination. Wih, itu mah bukan pertanyaan ya. Gampang banget. Nah, coba. Harus sekreatif mungkin ya. Nanti pertanyaannya kalian langsung Mau niru screenshot. kayak aku? Gimana? Seperti saya. Enggak sih. Saya. Kan. Seperti dia. Mau niru kayak aku hemat 50%? Boleh loh. Kalau itu kebanyakan biaya. Tapi banyak yang bilang Dokter David itu kayak opa-opa Korea. Oh iya dong, kan hemat 50%. Dokter ini percaya dirinya hebat ya. Oh iya dong. Dari tahun berapa ya? Mm-mm. Pokoknya semua foto roti ulang tahun semuanya 27. Hmm. Sudah berlangsung 50%. Sudah berlangsung mulai dari umur 30 semuanya 27. Tidak ada lilin umur asli.
Jadi aslinya berapa dah ya umurnya? Diskon Oh, 50%. diskon. 20%. Oke, oke. Oke, ini udah banyak yang jawab. Kalian nanti akan mendapatkan treatment Ionic ya dok ya? Ya, Seharga 1 juta rupiah. Seharga berapa ya tadi aku lihat dulu nih. 1 sekian. 1.340.000 rupiah. Wow, gede banget ini. Ini ada yang jawab tadi katanya pengen meniruskan wajah katanya dok. Alasannya karena seumur-umur belum pernah treatment. Biasa pakai daun binahong direndos, meni sedih. Sedih aku juga dengernya dok. Kan tadi jangan gula, jangan gula. Tadi gulanya stop. Ya udah jangan pakai daun binahong. Ambil daun bambu. Terus dibungkus, nanti lumayan jadi ketupat. Jadi Jadi ketupat. ketupat, dia jadi balon, jadi ketupat ya. Aduh. Ampun. Aku pengen jadi cantik luar dalam bersama Lination bersama Dr. David. Yuk. Siapa tuh? Cantik. Ya. Oh, cantik begitu. Karena Dikasih kecantikan giveaway udah dipuji. kecantikan dari dalam itu muncul dari latihan ya. Hmm. Jadi apa yang dimaksud kecantikan dari dalam itu tampilan menarik yang menyenangkan. Hmm. Jadi inner beauty itu kalau dalam bahasa Jawa dijelaskan dengan kata manis. Manis. Kalau cantik itu belum tentu manis. Hmm. Bisa juga orang tuh jelek tapi manis. Jelek tapi manis. Oh Jadi bisa. mendingan Banyak. belum tentu manis. Pernah nggak merhatiin ada cewek giginya gingsul nggak rata, Iya. tapi membuat mata kita teh ngeliatin Iya. terus gitu. Iya, benar. Nah itu teh manis. Itu inner beauty. Oh. Inner beauty hanya datang dari melepaskan luka batin dan trauma hidup dan milih happy. Lagi-lagi luka batin. Iya, makanya Karena ketika itu kita sumber penyakit itu. ketika kita bebas dari luka batinnya, badanmu secara alamiah tambah lebih cantik. Secara alamiah. Oke, oke. Tapi kalau banyak luka batinnya, maka rumput tetangga lebih hijau. Lebih hijau. Oke, sebutkan alasan kenapa kalian pengen treatment di klinik utama Lination. Langsung jawab pertanyaan tadi, alasannya kalian screenshot, terus kalian upload ke TikTok kalian ya, jangan di private account-nya. Terus mention ke @tribunjabar menggunakan hashtag klinik utama Lination dan hashtag Spirit Tribun Jabar. Jangan lupa di follow ya Lination dan juga TikTok Tribun Jabar. Atau mungkin ini Santi ini bersama Dokter David maksudnya pengen ketemu langsung lagi ya sama dokter. Ya ke klinik, Ke klinik tuh ketemu Dokter David. Konsul dulu. ambil konsultasi. Alasan kamu ya pengen ketemu apa-apa Korea. Mungkin itu bisa ini ya, batinnya langsung happy. Happy. Kamu mungkin boleh nggak hashtagnya di-pin di kolom chat nih adminnya karena ada yang tanya katanya. Iya dok, makanya aku pengen treatment sama dokter David. Kok tahu sih dok, aku bergingsul. Ini pede banget ini. Siapa yang begitu? Biar gingsulnya jadi menarik. Jadi tampilannya manis. Kenapa merasa jelek dan manis tapi Ya udah, manis? nanti Santi datang dulu aja ke sini dilihat gingsulnya, kalau dokternya langsung melirik berarti kamu manis. Kalau dokter David melirik Kamu ya. manis Kalau banget. gini berarti silau. Berarti itu dokter gigi hari Sabtu ya. Oke. Ada lagi yang jawab karena aku pingin tampil cetar pas lebaran biar keluarga aku nyangkanya suami aku sukses bahagiain aku. Aduh, batir. Kok ini Ya, boleh. mengandung makna yang berbeda ya. Lination. Tapi jangan sampai rumah ribut gara-gara habis uang buat treatment. Apalagi nih? Aku pengen memanjakan suami dengan melihat istrinya yang cantik dan manis. Ih, kamu bohong banget. Loh, tapi kan itu juga punya nilai ibadah loh. Daripada Oke deh. pulang ke rumah liatnya, wah, lebih baik kan pulang ke rumah, wow. Minimal istrinya gitu ngelihat kan. itu Iya. suamiku. Istriku pulang-pulang gitu kan. Jangan lupa ya langsung di screenshot jawabannya, terus upload ke TikTok kalian. Kita bakal umumin besok di live kita jam 2 siang karena kita akan live setiap hari dari Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 4 sore. Oke. Sebutkan. Oh iya, maaf. Kita agak slow ya. Ada yang Apa? kenapa? Kenapa? Pardon? Dipin aja, dipin. Jam-jam rawan. Dipin. Dipin. Dipin ya. Jam-jam Dipin hang. tadi. Pertanyaannya tuh
Gampang banget sebutkan alasan. Kenapa sih kalian pengen treatment di klinik utama Lination? Kenapa coba? Kalau Bu Kiki, kenapa treatmentnya di Lination? Kenapa? Ya karena memang saya udah mencobanya dan pengen balik lagi aja. Ke Dokter David. Ya iyalah sama Opa. Siapa yang nggak mau lihat Opa? Kan lebih semangat nih sebelum mulai treatment. Ya udahlah, udah tenang. Minimal konsul juga udah agak sehat gitu. Udah siap lebaran ya? Sehat, saya sehat kok. Nah, langsung di screenshot ya jawaban kalian. Nanti kalian tinggal upload di TikTok kalian hasil screenshotannya. Terus kalian mention ke @tribunjabar dengan hashtag Klinik Utama Lination dan Spirit Tribun Jabar ya. Di caption ya hashtagnya gitu. Jangan lupa follow TikToknya Klinik Utama Lination dan Tribun Jabar. Juga follow Instagram Klinik Utama Lination dan Tribun Jabar. Jangan di private, betul. Ada yang jawab, karena klinik Lination klinik terbaik dan lengkap. Banyak sekali treatment yang bagus-bagus di sini, kata Nadia. Terus kata Key House, pengen ngonten lebih pede lagi karena lebih tirus dan glowing after treatment di Lination. Oh, dia content creator dong. Oh, sip. Karena biasanya dok, kita tuh kalau di kamera kelihatannya lebih gendut. Kenapa ya dok?